Kami dari kelompok 4A yang akan melakukan presentasi pada pagi hari ini. Anggota kelompok kami yaitu Muhammad Riki Andriki Vargas, Muhammad Rizal Fahmi, saya sendiri Nina Angelina, dan juga Regina Elsie. Yang pertama ada konsep dasar komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya menurut Samfar 2010 menjelaskan bahwa komunikasi lintas budaya atau antar budaya terjadi ketika anggota dari suatu budaya tertentu memberikan pesan kepada anggota dari budaya yang lain. Komunikasi lintas budaya menurut Williams 1966 dalam Samovar dan Porter 1976 berkisar pada perbandingan perilaku komunikasi antar budaya dengan menunjukkan kesamaan dan perbedaan. Yang pertama, persepsi dari pengalaman, peran lingkungan sosial dan fisik. 2. Kognisi terdiri unsur-unsur khusus kebudayaan, proses bahasa, dan cara berpikir. 3. Sosialisasi. 4. Kepribadian seperti tipe-tipe budaya pribadi yang mempengaruhi etos, tipologi karakter atau watak bangsa. Selanjutnya, fungsi dan dimensi komunikasi lintas budaya akan dilanjutkan oleh Riki. Saya persilahkan Riki. Baik, selanjutnya adalah fungsi pribadi. Fungsi pribadi adalah fungsi komunikasi yang ditunjukkan melalui perilaku komunikasi yang bersumber dari seorang individu. Fungsi pribadi sendiri dijelaskan dalam 4 penjelasan, yaitu yang pertama, menyatakan identitas sosial. Dalam proses komunikasi antar budaya, terdapat beberapa perilaku komunikasi individu yang digunakan untuk menyatakan identitas diri maupun identitas sosial. Lalu yang kedua, inti konsep integrasi sosial, menyatakan integrasi sosial. Inti konsep integrasi sosial adalah menerima kesatuan dan persatuan antar pribadi, antar kelompok, namun tetap mengakui perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh setiap unsur. Hal yang ketiga, seringkali komunikasi antar pribadi maupun komunikasi antar budaya menambah pengetahuan bersama, saling mempelajari kebudayaan. Lalu yang terakhir, melepaskan diri atau jalan keluar. Kadang-kadang kita berkomunikasi dengan orang lain untuk melepaskan diri atau mencari jalan keluar atas masalah-masalah yang sedang dihadapi. Next slide. Dalam fungsi sosial ini dijelaskan dalam 4 kategori antara lain pengawasan, menjembatani, sosialisasi nilai, dan menghibur. Pengawasan yang pertama. Fungsi sosial yang pertama adalah pengawasan. Praktek komunikasi antar budaya di antara komunikator dan komunikan yang berbeda budaya berfungsi saling mengawasi. Dalam setiap proses komunikasi antar budaya, fungsi ini bermanfaat untuk menginformasikan perkembangan tentang lingkungan. Fungsi ini lebih banyak dilakukan oleh media massa yang menyebarluaskan secara rutin perkembangan peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Peristiwa tersebut terjadi dalam konteks kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, menjembatani. Fungsi menjembatani, keduanya saling menjelaskan perbedaan tafsir atas sebuah pesan sehingga menghasilkan makna yang sama. Yang ketiga, sosialisasi nilai. Fungsi sosialisasi merupakan fungsi untuk mengajarkan dan memperkenalkan nilai-nilai kebudayaan suatu masyarakat lain. Lalu yang terakhir, menghibur. Fungsi menghibur juga sering tampil dalam proses komunikasi antar budaya. Hiburan tersebut termasuk dalam kategori hiburan budaya. Lalu dimensi komunikasi lintas budaya adalah untuk memperjelas dan mengintegrasikan beragam konseptualisasi tentang kebudayaan dalam konteks komunikasi antar budaya. Ada 3 dimensi yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, tingkat masyarakat kelompok budaya dari para partisipan. Yang kedua, konteks sosial tempat terjadinya komunikasi antar budaya.
Lalu yang ketiga, saluran yang dilalui oleh pesan-pesan komunikasi antar budaya, baik yang bersifat verbal maupun non-verbal. Yang ketiga, ada jenis-jenis komunikasi nonverbal dalam berbagai budaya. Next. Klasifikasi pesan nonverbal dalam komunikasi nonverbal yang dihasilkan oleh tubuh meliputi perilaku tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, sentuhan, arah bahasa, ruang dan jarak, waktu, dan yang terakhir sikap diam. Hambatan komunikasi lintas budaya. Yang pertama, etnosentrisme. Etnosentrisme adalah kecenderungan untuk mengevaluasi nilai kepercayaan dan perilaku dalam kultur sendiri sebagai lebih baik, lebih logis, dan lebih wajar daripada dalam kultur lain. Yang kedua adalah stereotype. Kesulitan komunikasi akan muncul dari penstereotipan, yakni menggeneralisasikan orang-orang berdasarkan sedikit informasi dan membentuk asumsi orang-orang berdasarkan keanggotaan mereka dalam suatu kelompok. Next. Yang ketiga, prasangka. Prasangka adalah sikap yang tidak adil terhadap seseorang atau suatu kelompok. Yang keempat, rasialisme. Rasialisme adalah suatu penekanan pada ras atau menitikberatkan pertimbangan rasial. Istilah ini merujuk pada suatu kepercayaan adanya dan pentingnya kategori rasial. Selanjutnya akan dibacakan oleh Regina. Selanjutnya yaitu isu-isu mutakhir komunikasi lintas budaya. Next slide. Yang pertama adalah isu tentang stereotip, hubungan dan interaksi antar suku bangsa yang majemuk di Indonesia pada diri seorang individu seringkali muncul gambaran subjektif mengenai suku bangsa lain. Yang kedua, isu tentang identitas. Dari perspektif komunikasi, identitas budaya dinegosiasikan, dicipta bersama, diperteguh, dan ditantang melalui komunikasi. Berbeda dengan perspektif psikologi sosial yang memandang identitas sebagai karakteristik dan kepribadian seseorang serta diri sebagai pusat peran dan praktek sosial, perspektif komunikasi memandang identitas sebagai sesuatu yang muncul ketika pesan dipertukarkan di antara orang-orang. Yang ketiga ada isu tentang konflik. Kesalahan komunikasi dapat menimbulkan konflik antar penganut budaya yang berbeda. Kesalahan komunikasi dapat terjadi secara verbal maupun non-verbal. Kesalahan komunikasi ini pun dapat mempengaruhi lapisan budaya, sosio-budaya, dan psikobudaya. Next slide. Berikut daftar pustaka dari hasil pekerjaan kelompok kami. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Sekian dari presentasi kelompok 4A, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih teman-teman dari kelompok 4A atas penjelasannya dari materi komunikasi lintas budaya. Mungkin bisa langsung saja ke kelompok 4B. Siapa yang ingin share screen? Saya, Sarah. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4B akan mempresentasikan tentang komunikasi lintas budaya. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4B sendiri. Yang pertama ada Alvina Rizkyani, Vinina Kita Fakumalia, Sylvia Megalestari, dan Asifa Salma.
Pada kali ini kita akan membahas 5 materi. Yang pertama ada konsep dasar komunikasi lintas budaya, fungsi dan dimensi komunikasi lintas budaya, jenis-jenis komunikasi nonverbal dalam berbagai budaya, hambatan-hambatan dalam komunikasi lintas budaya, dan yang terakhir isu-isu mutakhir komunikasi lintas budaya. Untuk konsep dasar komunikasi lintas budaya akan dibacakan oleh Vina. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama yaitu mengenai komunikasi lintas budaya. Dari Liliwari dan Purwasito, komunikasi lintas budaya adalah komunikasi yang terjalin atau terjadi antar dua orang atau lebih dengan latar belakang budaya yang berbeda pada masing-masing individu tersebut. Fungsi dan dimensi komunikasi lintas budaya juga bisa dilanjutkan oleh Vina. Nah, selanjutnya fungsi. Fungsi dalam komunikasi lintas budaya ada dua. Yang pertama fungsi pribadi, yaitu menyatakan identitas sosial, menyatakan integrasi sosial, menambah pengetahuan, dan melepaskan diri atau jalan keluar. Yang kedua ada fungsi sosial, yaitu pengawasan, menjembatani sosialisasi nilai, dan menghibur. Untuk dimensi sendiri ada 5 dimensi. Yang pertama yaitu tingkat masyarakat kelompok budaya dari partisipan. Yang kedua konteks sosial tempat terjadinya komunikasi antar budaya. Yang ketiga saluran yang dilalui oleh pesan komunikasi antar budaya, baik verbal maupun non-verbal. Yang keempat natur dalam menyikapi kultural. Dan yang kelima shock kultur atau kejutan budaya. Jenis-jenis komunikasi nonverbal dalam berbagai budaya. Next slide. Jadi jenis-jenis komunikasi nonverbal dalam berbagai budaya itu ada 6. Yang pertama ada penampilan atau cara berpakaian. Yang kedua ada kinestetik atau gerakan tubuh. Yang ketiga ada sensorik atau persepsi indrawi yang meliputi sentuhan dan penciuman. Yang keempat ada proksemik atau bahasa ruang. Yang kelima ada kronemik. Dan yang terakhir ada paralanguage atau vokalik. Hambatan komunikasi lintas budaya bisa dibacakan oleh Sylvia. Dipersilahkan. Hambatan komunikasi budaya dibagi 7. Yang pertama itu ada perbedaan latar belakang, faktor bahasa, sikap pada waktu berkomunikasi, faktor lingkungan, etnosentrisme, prasangka sosial, yaitu stereotip, jarak sosial, dan diskriminasi. Selain itu, ahli lain mengatakan terdapat 7 rintangan dalam komunikasi, yaitu yang pertama ada gangguan teknis, yang kedua gangguan semantik, ketiga rintangan fisik, keempat rintangan status, kelima rintangan kerangka berpikir, yang keenam rintangan budaya, yang ketujuh rintangan psikologis. Materi yang terakhir, isu-isu mutakhir komunikasi lintas budaya bisa dibacakan oleh Asifa. Dipersilahkan. Pertama adalah prasangka dan stereotip. Perbedaan latar belakang, kebangsaan, dan kesukaan dapat menjadi celah munculnya masalah dalam komunikasi. Jarak psikologis karena perbedaan kebudayaan memungkinkan memicu prasangka. Dalam hal ini, prasangka diartikan sebagai sikap negatif terhadap suatu kelompok atau anggota kelompok. Prasangka dalam proses komunikasi dapat dipicu karena beberapa kondisi. Selain dapat muncul dalam proses komunikasi yang sedang berjalan, prasangka juga timbul dari persepsi yang telah terbentuk dan diyakini sebelumnya. Persepsi ini tidak jarang dibangun oleh stereotip yang seolah telah menjadi sebuah kebenaran. Kedua adalah bahasa atau aksen dan kecepatan tutur. Perbedaan bahasa yang digunakan antar individu dapat menjadi sebab dari terhambatnya proses komunikasi lintas budaya. Perbedaan ini tentu saja tidak hanya menyentuh aspek kosakata, aspek-aspek ini juga terkait dengan persepsi dan perilaku budaya. Seseorang tidak hanya dituntut memahaminya dalam konteks verbal, tetapi juga hal-hal melampauinya seperti pemaknaan pada gestur, intonasi, konteks, dan lain-lain. Sampai di sini, bahasa adalah satu dari sekian unsur
yang tidak sederhana dalam komunikasi lintas kebudayaan. Sekian presentasi dari kelompok 4B, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih juga untuk kelompok 4B atas penjelasannya tentang materi komunikasi antar budaya. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Mungkin ini sudah masuk 7 pertanyaan di grup. Yang pertama dari Laros, NIM 53, izin bertanya kepada kedua kelompok mengenai hambatan-hambatan yang telah kalian jelaskan. Lalu menurut kelompok bagaimana cara mengatasi hambatan dalam komunikasi lintas budaya? Mungkin bisa diberikan dengan contoh atau semacamnya. Pertanyaan kedua dari Ludin, bagaimana cara bersosialisasi antara budaya tetapi beda bahasa dan kulturasi budaya tersebut berbeda? Yang ketiga ada pertanyaan dari Okta, izin bertanya, adakah keterkaitan antara komunikasi lintas budaya dan komunikasi antar budaya? Jika iya, bagaimana, dan jika tidak, di mananya? Dan konsep utama yang paling mudah untuk menentukan, oh ini komunikasi lintas budaya, itu apa sih? Itu, terima kasih. Lantas yang nomor 4, izin dari Elma, izin bertanya kepada kedua kelompok, dari komunikasi lintas budaya yang telah dipelajari, adalah pengalaman atau contoh bahwa komunikasi dan budaya saling terikat. Yang keenam, ada pertanyaan dari Sasi, bisakah kedua kelompok menjelaskan apa pentingnya mempelajari komunikasi lintas budaya dalam psikologi? Pertanyaan terakhir dari Dara, mohon izin bertanya kepada kedua kelompok, konsep komunikasi budaya sebenarnya itu apa? Jika sekarang saja masih sering terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi lintas budaya, lalu apakah komunikasi itu sendiri tidak efektif? Bagaimana media atau orang-orang memainkan peran yang lebih positif dalam komunikasi budaya itu sendiri? Mungkin untuk kedua kelompok ingin menjawab pertanyaan dari mana terlebih dahulu atau mau dari pertanyaan yang Laras dulu nih? Saya persilakan untuk kedua kelompok menjawab pertanyaan dari teman-teman. Izin menjawab pertanyaan dari Larose. Baik, dipersilakan. Jadi pertanyaan dari Larose yaitu izin bertanya kepada kedua kelompok mengenai hambatan-hambatan yang telah kalian jelaskan. Lalu menurut kelompok bagaimana cara mengatasi hambatan dalam komunikasi lintas budaya? Dari referensi yang saya temukan, menurut Devito itu ada beberapa cara untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam komunikasi lintas budaya. Yang pertama ada keterbukaan. Bersikap terbuka terhadap perbedaan yang ada pada tiap individu, khususnya dalam hal nilai, kepercayaan, sikap, dan perilaku. Di sini kita tidak perlu sampai mengikuti kepercayaan, nilai, dan sikap atau perilaku tersebut, tapi cukup menyadari bahwa tiap individu itu memiliki perbedaan. Yang kedua ada empati. Hal ini berkaitan dengan menempatkan diri kita sendiri pada posisi lawan bicara yang kulturnya berbeda, atau melihat dari sudut pandang yang berbeda. Membiarkan lawan bicara tahu bahwa kita mengerti apa yang mereka rasakan dengan mengisyaratkan empati ini melalui ekspresi wajah, gerak-gerik yang penuh minat dan perhatian, serta tanggapan yang mencerminkan pengertian dan kesependapatan. Yang ketiga, ada sikap positif. Hal ini penting dalam komunikasi lintas budaya karena ada banyak hal yang tidak dikenal atau diketahui yang mengakibatkan kita tidak mampu memperkirakan apa yang dipikirkan dan dirasakan orang lain. Dengan demikian, kita harus membuat lawan bicara merasa nyaman dengan mengkomunikasikan sikap yang positif. Yang keempat ada kesetaraan, yaitu selalu bersikap bahwa kita berkomunikasi dengan pihak yang setara. Dan yang terakhir ada kedekatan, yaitu menyatukan orang dan membantu mengatasi perbedaan. Dalam komunikasi lintas budaya sangat penting karena besarnya perbedaan antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Mengkomunikasikan kebersamaan adalah upaya untuk mengatasi perbedaan antar budaya tersebut. Berikut jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Alvina atas penjelasannya. Mungkin dari kelompok yang satunya, kelompok 4A ingin menambahi atau mungkin dari teman-teman sendiri ingin menambahi atas pertanyaan dari Laras nih. Safa izin menambahkan,
Karena sumber yang didapat itu sama ternyata sama punya kelompok 4A. Jadi mungkin kelompok 4A akan menambahi beberapa contoh aja ya. Jadi contohnya seperti yang keterbukaan itu yang sudah dijelaskan. Mungkin saya akan memberikan satu contoh ya, yang kepercayaan. Biasanya kan kalau orang Hindu di Bali itu ya, itu kan biasanya kalau ada acara adat itu biasanya kayak membuat semacam daging babi guling itu loh. Nah, eh, dan ketika kita itu apa ya, berkunjung ke sana, entah itu mungkin ke saudara atau mungkin ke sahabat gitu, terus tiba-tiba di sana itu ada acara adat, terus kita ditawarin apa daging babi itu kita cukup terbuka aja. Maksudnya gini, ketika kita ditawarin, kita cukup bilang aja kalau menurut Islam itu kita tidak boleh mengonsumsi daging babi seperti itu contohnya. Lalu untuk yang positif mungkin sikap positif mungkin bisa ditambahin oleh Regina. Baik, izin menambahkan juga contoh untuk sikap positif, yaitu respon atau perilaku yang kita munculkan saat berkomunikasi dengan orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda adalah dengan tidak ceroboh dan saat merespon hal-hal yang berkaitan dengan budaya yang dimilikinya. Seperti tadi saya hubungan dengan contoh dari Ricky ya, soal ditawari daging babi, kita tuh responnya jangan yang enggak nggak bisa aku makannya, tapi responnya tuh yang benar dan baik. Contohnya kayak maaf saya nggak makan gitu, kayak gitu. Baik, apa sudah selesai penjelasan dari Regina? Ya sudah, saya kembalikan ke moderator. Oh ya, bagaimana untuk Lara sendiri? Apakah sudah paham nih, sudah clear jawabannya dari kedua kelompok ini? Kalau dari yang dijelaskan oleh kedua kelompok udah clear tentang cara menghadapi hambatan tersebut. Terima kasih kedua kelompok. Sama-sama. Terima kasih juga. Mungkin langsung beralih ke pertanyaan kedua nih dari Ludin. Mungkin dari kelompok mana dulu yang ingin menjawab? Saya izin menjawab. Dipersilahkan. Pertanyaan Ludin kan bagaimana cara bersosialisasi antar budaya tetapi beda bahasa dan kulturasi budaya. Karena kita berada di dalam negara yang memiliki banyak perbedaan bahasa dan budaya, cara bersosialisasinya yang menurut saya seperti biasa itu. Ya, saya beri contoh gotong royong atau ronda gitu. Ronda malam. Nah, itu kan termasuk sosialisasi, tapi di dalam itu kita harus tetap menghargai dari mana tempat mereka berasal, saling menghormati, bersikap toleransi, dan tidak membeda-bedakan mereka yang pastinya. Mungkin Ricky ingin menambahkan? Saya moderator ingin menambahkan jawaban dari Rizal. Dipersilahkan. Nah, jadi dikarenakan kita itu kan tinggal di Indonesia ya, sedangkan Indonesia itu kan banyak sekali suku, budaya, dan juga bahasa, seperti contohnya itu bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, dan lain-lain. Nah, gimana sih caranya untuk mengatasi perbedaan bahasa dalam melakukan komunikasi? Nah, caranya adalah dengan cara menggunakan bahasa dari negara kita itu sendiri, yaitu apa? Bahasa Indonesia.
Nah, agar tujuannya apa? Supaya tidak terjadi hambatan dalam berkomunikasi dan perbedaan persepsi antar individu. Seperti halnya contoh, eh, pada bahasa Sunda ya, bahasa Sunda dan Jawa, kalau bahasa Sunda itu kan arti mangga itu kan mari kan ya, kalau nggak salah itu. Nah, sedangkan dalam bahasa Jawa mari itu kan monggo. Nah, supaya nggak terjadi perbedaan persepsi, jadi kita itu alangkah baiknya menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Seperti itu, Ludin. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Riki dan Rizal Fahmi atas penjelasannya. Mungkin dari kelompok 4B atau dari kelompok lain atau dari teman-teman sendiri ingin menambahkan tentang pertanyaan dari Ludin. Bagaimana, teman-teman? Tidak ada tambahan lagi? Baik, saya tanyakan kepada Ludin, apakah sudah clear tentang pertanyaannya? Apa sudah dapat dipahami? Untuk jawabannya, terima kasih ya. Jadi memakai bahasa yang mudah dimengerti atau memakai bahasa yang ya kayak bahasa Indonesia gitu ya. Bagaimana Ludin? Ya. Baik, terima kasih juga atas Ludin atas pertanyaannya. Mungkin untuk kedua kelompok bisa beralih langsung ke pertanyaan ketiga dari Okta. Saya persilahkan untuk kedua kelompok menjawab terlebih dahulu. Izin menjawab pertanyaan dari Okta. Dipersilahkan, Vini. Jadi kalau menurut kelompok kami itu tidak ada ya keterkaitan antara komunikasi lintas budaya sama komunikasi antar budaya. Soalnya kalau komunikasi lintas budaya itu sendiri kan kata kuncinya lintas. Nah, di lintas itu kan berarti perbandingan antara budaya satu dengan budaya yang lain. Sedangkan kalau antar budaya itu hanya bukan hanya sih, proses pertukaran pikiran antar pribadi yang masih dalam suku bangsa yang sama. Sedangkan kalau komunikasi lintas budaya itu bisa aja komunikasinya itu dalam suku bangsa yang sudah berbeda gitu. Contohnya tuh kayak misalnya gaya komunikasi nonverbal antara orang Indonesia dengan orang India, atau gaya komunikasi verbalnya antara orang Indonesia dengan orang Amerika, kayak gitu sih. Terus kalau apa tadi ya yang tambahannya, yang dan konsep utama yang paling mudah untuk menentukan oh ini komunikasi lintas budaya nih itu apa sih? Kalau menurut kami yaitu adanya perbedaan yang sangat berbeda itu loh, Okta. Maksudnya budayanya tuh sangat berbeda aja gitu. Sangat terlihat lah gitu perbedaannya. Kalau misalnya antar budaya kan perbedaannya mungkin hanya dalam suku bangsa. Maksudnya dalam suku bangsa yang sama, tapi tuh masih latar belakangnya kan sama. Kalau lintas budaya tuh latar belakangnya aja kan udah beda, mulai dari persepsi dan sebagainya gitu sih. Ini Asifa katanya mau nambahin, dipersilahkan. Baik, moderator, izin menambahkan. Iya, dipersilahkan Asifa.
Baik, apakah suara saya masih kecil? Sudah lumayan, Asifa. Izin menambahkan, terkait jawaban dari Vini, saya hanya ingin menambahkan pada bagian perbedaan komunikasi antar budaya dan lintas budaya sehingga lebih mudah untuk memetakan bagaimana komunikasi antar dan lintas. Jika antar budaya itu lebih menekankan pada proses pertukaran pikiran dan makna antara orang-orang yang berbeda budaya. Ketika komunikasi terjadi antara orang-orang berbeda bangsa, kelompok ras, atau komunitas bahasa, komunikasi tersebut disebut menjadi komunikasi antar budaya, sedangkan komunikasi lintas budaya atau cross-cultural communication itu lebih ke arah membandingkan fenomena komunikasi dalam budaya-budaya berbeda. Sebagai contoh, bagaimana gaya komunikasi laki-laki dalam budaya Amerika dan budaya Indonesia. Dan juga lintas budaya itu juga diartikan sebagai proses mempelajari komunikasi di antara individu maupun kelompok, suku bangsa, dan ras berbeda. Kedua, menekankan perbandingan kebudayaan. Sedangkan antar budaya, yang pertama itu komunikasi antar pribadi yang dilakukan oleh pribadi-pribadi dalam suku bangsa yang sama. Kedua, menekankan interaksi yang terjadi antar pribadi yang berbeda latar belakang kebudayaan. Dan berikut jawaban dari saya. Kelompok. Baik, Asifa, terima kasih atas tambahannya. Dari Vini juga, terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari kelompok lainnya ingin menambahkan? Atau dari teman-teman ingin menambahkan? Bagaimana untuk kelompok 4A? Adakah tambahan? Atau dari teman-teman nih, ada tambahan juga? Kalau tidak ada, mungkin saya langsung tanyakan kepada penanya dari Okta sendiri. Apakah sudah cukup penjelasan dari teman-teman? Sejauh ini udah cukup moderator. Terima kasih buat jawabannya tadi penjawab Vini sama Asifa ya. Izin konfirmasi aja, berarti kalau antar budaya nih contohnya kayak saya ngobrol gitu sama Ray, sedangkan saya itu orang Jawa, Ray orang Sunda. Tapi latar belakangnya ini masih suku Indonesia, suku bangsa Indonesia gitu ya. Cuma bedanya saya Jawa, Ray Sunda gitu ya. Kalau lintas itu misalnya saya ngobrol sama Safa orang Spanyol gitu ya. Itu termasuk lintas budaya berarti. Soalnya kenapa saya tanya begitu? Ada alasan nih di balik saya bertanya kayak gitu. Mohon izin ya moderator. Dari ada referensi yang saya baca tuh mengatakannya tuh gini, bahwa komunikasi lintas budaya itu merupakan proses komunikasi yang dilakukan oleh kebudayaan atau lebih, sedangkan lintas budaya kan juga dua kebudayaan atau lebih kan juga gitu. Cuma bedanya tadi yang saya contohkan itu. Terus ada juga yang mengatakan kayak gini, bahwa komunikasi lintas budaya itu merupakan pintu gerbang agar dapat memahami komunikasi antar budaya. Jadi kan, berarti ada keterkaitan dong antara ini, lintas sama antar gitu. Ternyata tadi dikatakan sama kelompok, nggak ada keterkaitan. Soalnya kalau lintas budaya itu, kalau lintas dan antar budayanya itu satu dengan yang lain. Budayanya beda. Kalau antar itu suku bangsanya sama, kayak saya sama. Kalau lintas, saya sama Safa tadi, orang Spanyol. Kayak gitu ya. Mungkin itu konfirmasi dari saya sejauh ini. Terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas Okta juga ingin mungkin tambahannya juga. Mungkin langsung saja ke pertanyaan keempat. Oh ya, untuk teman-teman kalau ingin bertanya mungkin bisa bertanya juga di kolom chat atau langsung di
Zoom. Kalau ada pertanyaan tambahan dari teman-teman bisa disampaikan langsung melalui room chat maupun langsung open mic di Zoom. Baik, langsung saja ke pertanyaan keempat dari Elma. Mungkin untuk kedua kelompok yang ingin menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Emma. Dipersilahkan Rizal, tapi mungkin suaranya agak putus-putus di saya. Budaya dan komunikasi memiliki hubungan timbal balik. Budaya mempengaruhi komunikasi, juga sebaliknya komunikasi mempengaruhi budaya. Hubungan timbal balik antara komunikasi dan budaya penting untuk dipahami karena dengan budayalah orang-orang dapat belajar berkomunikasi. Kemiripan budaya dalam persepsi akan memungkinkan pemberian makna yang cenderung mirip pula terhadap suatu peristiwa tertentu. Sebagaimana kita memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda, maka dengan sendirinya akan mempengaruhi cara dan praktek berkomunikasi kita. Banyak aspek atau unsur dari budaya yang dapat mempengaruhi perilaku komunikasi seseorang. Pengaruh tersebut muncul melalui suatu proses persepsi dan pemakna suatu realitas. Dalam sebuah kebudayaan terkandung sebuah makna yang ingin disampaikan kepada masyarakat, di mana sebuah kebudayaan pasti menggambarkan identitas atau ciri dari sebuah tempat atau pemilik kebudayaan tersebut. Peran komunikasi sangat dibutuhkan untuk tetap menjaga kelestarian dan untuk memperkenalkan sebuah kebudayaan tertentu ke ranah yang lebih luas. Banyak kebudayaan yang tidak dikenal atau tidak diketahui oleh masyarakat luas dikarenakan kurangnya pengenalan atau komunikasi terhadap daerah luar yang menyebabkan sebuah kebudayaan tidak terkenal. Hal ini banyak menyebabkan sebuah kebudayaan cepat hilang atau punah. Jadi hubungan antara kebudayaan dan komunikasi sudah sangat jelas terlihat. Di dalam sebuah kebudayaan pun juga terkandung sebuah makna yang ingin disampaikan dan komunikasi itu sendiri membantu mengenalkan kebudayaan itu ke ranah yang lebih luas untuk dikenal masyarakat luas. Contoh kasusnya seorang mahasiswa yang berasal dari suku Batak yang namanya Butet berbincang-bincang dengan Lilis yang asli dari orang Sunda. Dialek yang terdengar baik dari Butet maupun Lilis tersebut mencerminkan identitas budaya masing-masing. Dari dialek Batak yang disampaikan oleh Butet setidaknya memberi gambaran bahwa ia adalah seorang anggota dari komunitas budaya Batak. Begitupun dengan Lilis yang asalnya dari orang Sunda. Sudah. Baik, terima kasih Rizal atas penjelasannya. Mungkin dari teman-teman atau dari kelompoknya Rizal sendiri nih ingin menambahi pendapat dari Rizal, atau mungkin dari kelompoknya Vini ingin menambahi pendapatnya dari Rizal, atau dari teman-teman dari kelompok lain juga bisa kok nambahi pendapat dari Rizal. Saya persilakan. Iya. Dari kelompok B menambahkan. Baik, Asifah, Gustaf. Terkait dengan pertanyaan, komunikasi lintas budaya yang telah dipelajari adalah pengalaman atau contoh bahwa komunikasi dan budaya saling terkait. Terkait dengan pertanyaan tersebut, izin menjawab. Di dalam unsur budaya sendiri itu pertama meliputi sekumpulan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, sikap, makna, tingkatan, agama, konsep waktu, peran, hubungan, ruang, dan konsep alam semesta. Yang kemudian budaya dimanifestasikan dalam bentuk bahasa, sehingga dari unsur-unsur budaya tersebut, budaya itu dimanifestasikan dalam bentuk contohnya bahasa. Dan aktivitas atau perilaku yang dapat berpengaruh terhadap tindak komunikasi manusia. Dengan adanya budaya tadi, itulah manusia dapat hidup dalam suatu lingkungan.
Dan juga keterkaitan dengan komunikasi lintas budaya. Budaya sendiri di dalam komunikasi adalah pertukaran informasi dari satu orang dan sumber lainnya yang memiliki latar belakang yang berbeda. Sumber pesan yang disampaikan itu bisa orang dalam komunikasi antar pesona dan media massa dalam komunikasi massa. Budaya sebagai suatu sistem akan memberikan pengaruh terhadap komunikasi karena dasar dari komunikasi itu sendiri adalah budaya yang terdapat dalam masyarakat. Dan berikut jawaban dari kami, Elma. Baik, terima kasih Asif atas tambahannya. Mungkin dari teman-teman ingin menambahkan pendapat dari kedua kelompok nih? Atau bagaimana? Baik, mungkin tidak ada. Mungkin dari Elmanya sendiri, apakah sudah cukup jawaban dan pendapat dari teman-teman? Terus apakah sudah clear dari pertanyaan yang dari jawaban yang disampaikan oleh teman-teman dari kedua kelompok ini? Pertanyaan saya sudah terjawab. Terima kasih untuk kedua kelompok. Baik, terima kasih juga untuk Elma atas pertanyaannya. Mungkin beralih langsung ke pertanyaan kelima. Pertanyaan dari Sasi. Untuk kedua kelompok, saya persilahkan terlebih dahulu. Siapa yang ingin menjawab? Izin menjawab, moderator. Dipersilahkan, Regina. Ya, makasih. Untuk pertanyaan Sasi kan, bisakah apa pentingnya mempelajari komunikasi lintas budaya dalam psikologi? Seperti yang sudah dibahas tadi, komunikasi lintas budaya itu komunikasi yang terjadi antara orang dengan individu dengan individu lain yang memiliki latar budaya yang berbeda. Nah, hubungan dengan psikologi itu apa? Saat kita terjun nanti ke masyarakat atau saat kita melanjutkan studi kita nanti, kita akan bertemu dengan orang-orang baru lagi, individu-individu baru lagi yang memiliki latar budaya yang berbeda dengan kita. Dengan kita mempelajari ini, kita akan mengerti bagaimana sih kita agar dapat berkomunikasi dengan lancar, berkomunikasi dengan baik dengan orang dari budaya yang lain. Seperti itu. Baik, terima kasih Regina atas jawaban dan pendapatnya. Mungkin dari kelompok lainnya ingin menambahkan pendapat dari Regina? Izin menambahkan jawaban dari pertanyaannya Sasi. Oh, diperbolehkan Alvina, dipersilahkan. Jadi komunikasi lintas budaya itu pada hakikatnya dapat menciptakan keselarasan dan kebersamaan. Selain itu juga dapat saling memahami sisi-sisi perbedaan antar individu. Dalam perspektif psikologi, komunikasi dilihat sebagai alat dalam membentuk perilaku. Tolman menganggap bahwa ucapan manusia tidak lain adalah suatu alat yang sebetulnya tidak berbeda dengan alat-alat lain. Untuk memahami dunia dan tindakan-tindakan orang lain, kita harus memahami bagaimana kerangka persepsinya itu. Oleh karena itu, kita harus belajar memahami bagaimana mempersepsi dunia. Dalam komunikasi lintas budaya, secara ideal diharapkan banyak persamaan dalam pengalaman dan persepsi tersebut. Berikut jawaban dari saya dari kelompok kami, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Alvina atas tambahannya. Dari teman-teman, mungkin biar tidak hanya dua kelompok saja yang menjawab, mungkin dari teman-teman ingin menambahkan nih pertanyaan dari Sasi. Saya persilahkan untuk teman-teman untuk menambahkan atau memberi pendapat. Baik, sepertinya tidak ada. Mungkin dari Sasi sendiri, apakah sudah jelas jawaban dari teman-teman? Sudah menjawab pertanyaannya?
Ya, menurut saya sudah jelas jika digabungkan dari jawaban kelompok 4A dan 4B. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman juga kalau ingin bertanya, mungkin bisa disampaikan dari room chat atau open mic, seperti itu. Baik, langsung ke pertanyaan yang terakhir dari Dara. Saya persilahkan untuk dari kedua kelompok. Izin menjawab pertanyaannya, Dara. Dipersilahkan. Jadi pertanyaannya adalah konsep komunikasi budaya sebenarnya itu apa? Jika sekarang saja masih sering terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi lintas budaya, lalu apakah komunikasi itu sendiri tidak efektif? Lalu bagaimana media atau orang-orang memainkan peran yang lebih positif dalam komunikasi budaya itu sendiri? Jadi yang pertama mengenai konsep komunikasi lintas budaya. Dalam Liliwari sendiri, komunikasi lintas budaya adalah analisis lintas budaya atau sering juga disebut analisis komparatif yang umumnya digunakan oleh ilmu sosial khususnya ilmu komunikasi untuk melakukan komparasi atau perbandingan dan menguji perbedaan antar budaya. Mengenai sering terjadinya kesalahpahaman dalam komunikasi lintas budaya dan apakah itu berarti KLB tidak efektif, jawabannya adalah iya. Seperti yang dikatakan oleh Everest Rogers dan Lawrence Kincaid, bahwa komunikasi lintas budaya yang efektif terjadi jika muncul mutual understanding atau komunikasi yang saling memahami. Yang dimaksud saling memahami adalah keadaan di mana seseorang dapat memperkirakan bagaimana orang lain memberi makna atas pesan yang dikirim dan menyangka balik pesan yang diterima. Latar belakang budaya partisipan yang senantiasa berbeda walau sekecil apapun akan sangat menentukan efektivitas itu. Oleh karenanya, memahami makna budaya dan segala yang terkait dengan hal tersebut merupakan sesuatu yang mutlak demi tercapainya komunikasi yang efektif. Yang terakhir mengenai bagaimana media memainkan peran yang lebih positif dalam komunikasi budaya itu sendiri. Jadi media itu punya banyak peran dalam interaksi budaya. Salah satunya mempermudah dalam mencari informasi sehingga pemahaman masyarakat terhadap budaya lain semakin tinggi dan komunikasi antar budaya dapat menjadi lebih efektif. Melalui media, semua informasi mudah untuk disalurkan dan diterima tanpa terkendala ruang dan waktu, sehingga perkembangan dan pertukaran informasi antar budaya itu dapat berlangsung secara efektif antara komunikator dengan komunikan yang budayanya berbeda. Berikut jawaban dari kelompok kami, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Alvina atas jawabannya. Mungkin dari kelompok lainnya ingin menambahkan pendapat dari kelompoknya Alvina. Bagaimana? Dari kelompoknya Regina mungkin ingin menambahkan. Untuk teman-teman sendiri, apakah ingin menambahkan pendapat dari Alvina untuk pertanyaannya Dara? Bagaimana teman-teman? Apakah sudah tidak ada tambahan lagi? Baik, sepertinya tidak ada. Untuk Tita Dara, apakah sudah menjawab nih pertanyaannya? Pendapat dari Alvina, apakah sudah clear tentang yang ditanyakan oleh Tita Dara sendiri? Kan ada 3 poin yang Dara tanyakan. Apakah sudah terjawab semua?
Sejauh ini yang Alvina paparkan tentang pertanyaan 3 itu sudah terjawab dan sudah sangat jelas. Terima kasih untuk Alvina. Terima kasih kembali. Baik teman-teman, karena pertanyaan yang masuk di grup sudah selesai dan sudah habis, mungkin untuk teman-teman yang ada di ruang Zoom sekarang yang ingin bertanya dan mempunyai pertanyaan bisa ditanyakan sekarang, karena hari ini hari terakhir membahas komunikasi lintas budaya, komunikasi antar budaya maksud saya. Mungkin bisa ditanyakan nih yang menurut teman-teman bingung atau butuh penjelasan ulang dari kedua kelompok bisa disampaikan dari ruang chat di Zoom atau secara open mic. Saya persilahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Mumpung waktunya masih banyak nih, sampai 11.20 mungkin saya berikan waktu sampai jam 11 nanti, lalu saya berikan waktu untuk notulensi untuk menyampaikan pendapatnya setelah itu, menyampaikan notulensinya setelah itu. Bagaimana untuk teman-teman? Kalau misal dari teman-teman sendiri tidak paham tentang PPT yang diberikan oleh kedua kelompok nih, atau tidak paham tentang beberapa penjelasan yang tadi sudah dijelaskan dari kedua kelompok, mungkin bisa langsung lagi saya tanyakan lagi kepada teman-teman, bisa langsung disampaikan lagi melalui ruang chat di Zoom atau langsung open mic untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik teman-teman, saya tanyakan kembali untuk teman-teman, apakah ada saran, pendapat, atau mungkin teman-teman punya pendapat lain nih dari materi yang disampaikan dari kedua kelompok. Mungkin teman-teman punya pendapat lain dari paper yang mungkin sudah dikerjakan atau menurut beberapa referensi yang sudah pernah dibaca tentang komunikasi antar budaya itu sendiri. Atau mungkin teman-teman yang masih belum paham tentang materinya boleh disampaikan melalui room chat ataupun open mic. Saya persilahkan mungkin untuk teman-teman. Moderator mungkin izin menambahkan dari materi yang sudah dijelaskan sama kelompok 4A dan B. Di sini saya menemukan ini. Tadi sebenarnya mau menambahkan tapi kurang percaya gitu loh menyampaikan. Tentang hambatan itu tadi kan sama kelompok itu saya mencatat itu tentang hambatannya itu ada keterbukaan, ada empati, ada sikap positif, ada kesetaraan dan kedekatan juga. Nah, di sini itu tadi menurut Dev itu. Nah, saya di sini menemukan menurut Chaney dan Martin yaitu 2004.211. Itu tentang beberapa faktor hambatan komunikasi lintas budaya. Yang pertama itu ada fisik. Yang di sini bahwa hambatan komunikasi lintas budaya yang berasal dari waktu, lingkungan, kebutuhan diri, dan media. Kemudian itu yang kedua budaya.
Hambatan komunikasi lintas budaya yang ini nih berasal dari etnis, agama, dan sosial yang berbeda antara budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Seperti tadi yang sudah kelompok jelaskan tentang pertanyaan saya itu, bahwa komunikasi lintas budaya itu kan dari kayak saya sama Safa tadi. Saya orang Indonesia, Safa orang Spanyol gitu ya. Tadi itu juga bisa jadi hambatan jadi karena kan berasal dari etnis, agama, sosial, budayanya yang berbeda. Kemudian itu ada persepsi. Hambatan komunikasi ini timbul karena perbedaan persepsi yang dimiliki oleh individu mengenai sesuatu. Jadi perbedaan persepsi ini akan menyebabkan perbedaan dalam mengartikan atau memaknakan sesuatu. Jadi tadi kan kelompok udah nyebutin bahwa komunikasi lintas budaya itu ada juga proses pemaknaan, ada proses pemaknaan di situ ya. Kemudian ada motivasi. Nah, hambatan komunikasi lintas budaya di motivasi ini berkaitan dengan tingkat motivasi penerima pesannya. Jadi rendahnya tingkat motivasi penerima pesan mengakibatkan komunikasi menjadi terhambat. Kemudian ada pengalaman. Hambatan komunikasi yang disebabkan oleh pengalaman masa lalu yang dimiliki individu. Ternyata perbedaan pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing individu itu bisa menjadi hambatan dalam komunikasi lintas budaya karena perbedaan itu karena menyebabkan perbedaan dalam konsep serta persepsi terhadap sesuatu. Kemudian yang emosi. Emosi itu ternyata masuk juga dalam hambatan komunikasi lintas budaya karena berkaitan dengan perasaan pribadi dari pendengar. Apabila emosi pendengar sedang buruk, maka hambatan komunikasi yang terjadi akan semakin besar dan sulit untuk dilalui. Kemudian bahasa. Bahasa juga masuk dalam hambatan komunikasi lintas budaya karena ketika pengirim pesan dan penerima pesan menggunakan bahasa-bahasa atau kata-kata yang tidak dimengerti oleh penerima pesan, sehingga menimbulkan ketidaksamaan makna. Jadi yang sudah disampaikan kalau bisa pakai bahasa Indonesia aja atau bahasa umumnya, jangan biar sama gitu, biar mempermudahkan gitu tadi ya disampaikan. Kemudian ada nonverbal. Nonverbal ini juga bisa masuk ke hambatan komunikasi lintas budaya itu yang mana itu berupa isyarat dan gestur. Kemudian di sini ada tambahan itu kompetisi, yaitu hambatan komunikasi yang timbul ketika penerima pesan sedang melakukan kegiatan lain di saat menerima pesan. Jadi itu sedikit tambahan dari saya. Untuk manfaat mempelajari komunikasi lintas budaya sendiri itu saya menemukan, izin menambahkan juga manfaat mempelajari komunikasi lintas budaya. Saya menemukan yang pertama itu ada membantu pemahaman proses komunikasi lintas budaya, kemudian membantu pemahaman membantu manajemen konflik, kemudian menyadari bahwa budaya yang kita miliki juga memiliki bias, kemudian membantu mengasah kepekaan kita, membantu pemahaman budaya lain, merangsang pemahaman yang lebih besar atas budaya sendiri, kemudian memperluas dan memperdalam pengalaman seseorang, lalu mempelajari dan meningkatkan keterampilan komunikasi lintas budaya, serta membantu memperkaya kemampuan berbahasa. Mungkin sedikit itu yang ingin saya sampaikan untuk menambah dari materi yang sudah dijelaskan kelompok. Mungkin ada sanggahan atau kritik dari kelompok sendiri, boleh saya kembalikan ke moderator terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih kembali Okta atas pendapatnya tentang materi ini. Mungkin dari kedua kelompok ingin menyampaikan pendapatnya juga dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh Okta. Mungkin ada perbedaan pendapat nih dari teman-teman juga atau mungkin dari kedua kelompok. Saya persilahkan untuk teman-teman.
Baik, saya tanyakan kembali untuk teman-teman yang ada di Zoom. Mungkin ada pendapat lain dari yang sudah disampaikan oleh kedua kelompok maupun yang sudah disampaikan oleh Okta. Mungkin bisa memberikan pendapat lain dari yang sudah disampaikan. Atau mungkin ada pertanyaan atau saran untuk kedua kelompok atau pendapat untuk kedua kelompok. Saya persilahkan untuk teman-teman untuk menyampaikan melalui open mic atau dari room chat. Bagaimana teman-teman? Apakah tidak ada pendapat lain ataupun pertanyaan lagi nih untuk kedua kelompok? Apakah sudah cukup pembahasan dari kedua kelompok tentang materi hari ini? Apakah sudah dapat dipahami dari beberapa pertanyaan, terus beberapa pendapat yang sudah disampaikan oleh teman-teman sendiri, atau dari kedua kelompok sendiri, apakah sudah cukup untuk dipahami dari teman-teman sendiri? Baik, mungkin ini ada pertanyaan dari Ludin. Kan tadi kelompok sudah menyampaikan kalau misal perbedaan budaya itu, perbedaan bahasa itu bisa saat komunikasi bisa menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di sini Ludin bertanya, kalau tidak bisa bahasa Indonesia bagaimana? Kan ada suku pedalaman itu biasanya ada yang nggak bisa bahasa Indonesia, itu gimana caranya menanggapi atau menyikapi yang tidak bisa bahasa Indonesia tersebut? Mungkin untuk kedua kelompok, dari kelompoknya Ricky maupun kelompoknya Alvina, bisa menyampaikan pendapatnya. Mungkin saya moderator ingin menyampaikan sedikit pendapat. Iya, dipersilahkan Ricky. Tadi seperti yang sudah dijelaskan kan ya, kalau nggak salah, kalau nggak dijelaskan kelompok saya, kelompoknya Alvina, itu ada yang namanya komunikasi nonverbal. Jadi kita itu kan bisa pakai kayak gestur-gestur seperti itu loh yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Itu kan ada yang namanya komunikasi nonverbal. Jadi kita itu kan bisa memahami atau mungkin memberikan apa ya, kayak semacam bahasa isyarat gitulah mungkin ke suku pedalaman yang nggak bisa pakai bahasa Indonesia seperti itu. Jadi kalau emang nggak bisa pakai bahasa Indonesia, mungkin bisa pakai komunikasi nonverbal seperti itu. Berarti dapat saya simpulkan, kalau misal ada suku pedalaman ingin menyampaikan ke orang luar tentang cara makan, mungkin menggunakan gestur sendiri seperti itu. Apakah seperti itu, Ricky? Iya, bisa seperti itu kan. Iya benar bisa seperti itu. Dan kalau orang pedalaman juga itu nggak paham dengan bahasa kita juga bisa menggunakan komunikasi nonverbal seperti itu. Ya intinya seperti itu sih. Ya baik, terima kasih Ricky. Mungkin dari Ludin, apakah sudah difahami tentang pertanyaan tentang ini? Berarti pakai itu ya, gerakan ya? Iya Pak, betul pakai komunikasi nonverbal, gestur tubuh.
Oh, iya, makasih ya. Saya kok pengen tahu wajahnya Lundi ya. Saya kan gitu aja, Pak. On cam, Pak. On cam, Pak. Ini nggak dengar suaranya Bu Ani. Beneran saya nggak pernah tahu wajahnya. Yang orang wis bosan ini ya. Tarik. Din, on cam Din. Lanjut. Baik, terima kasih Ludin atas pertanyaannya dan juga Ricky atas penjelasannya. Mungkin dari teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan atau ingin berpendapat tentang materi hari ini tentang komunikasi antar budaya. Mungkin ingin ditanyakan atau ingin ditambahi pendapatnya dari kedua kelompok. Komunikasi lintas budaya, moderator, dan antar budaya. Oh iya, dari kedua kelompok komunikasi antar budaya, tapi mungkin dari pertanyaan yang masuk ada komunikasi lintas budaya dan perbedaannya dengan komunikasi antar budaya. Terima kasih Okta. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah cukup pembahasan hari ini? Atau masih ada pendapat atau pertanyaan lagi dari teman-teman sendiri? Baik, sepertinya sudah tidak ada dan sudah cukup pembahasan dari materi hari ini. Mungkin langsung saja ke notulensi. Untuk Ludin bisa menyampaikan notulensinya pada hari ini. Beneran masih kurang 20 atau 22 menit ini. Jangan Ditambah terus dulu. sesi pertanyaan. Tambah sesi pertanyaan, silahkan boleh. Baik Bu, mungkin untuk teman-teman langsung ingin bertanya atau pendapat atau saran atau bagaimana tentang materi hari ini. Sembari notulen menyiapkan untuk notulensinya hari ini. Saya persilahkan untuk teman-teman yang masih ingin bertanya atau ingin mengutarakan pendapatnya, yang mempunyai pendapat lain tentang pembahasan yang sudah disampaikan, yang sudah dibahas barusan, atau pendapat-pendapat yang sudah disampaikan oleh beberapa teman-teman kita, mungkin bisa disampaikan di sini melalui open mic ataupun room chat.
Bagaimana teman-teman? Apakah masih ada pertanyaan atau pendapat? Saya tanyakan lagi nih agar tidak terjadi forum yang tidak aktif seperti itu. Mungkin dari kedua kelompok mungkin masih ada yang ingin disampaikan mengenai materi hari ini, atau dari teman-teman yang masih mempunyai pendapat lain dari kelompok yang hari ini presentasi, atau mungkin ada beberapa teman-teman yang masih belum paham tentang apa sih komunikasi lintas budaya itu, apa sih komunikasi antar budaya itu, perbedaannya kah atau bagaimana? Mungkin bisa disampaikan pada kedua kelompok. Moderator mungkin izin bertanya. Iya, dipersilakan Okta. Nah, dari yang sudah dipelajari tadi ya, dari kelompok 4A dan B, sejauh ini saya masih belum bisa menyimpulkan ya, kelemahan atau dampak negatif dari adanya komunikasi lintas budaya itu apa, serta kelebihannya atau dampak positifnya. Biasanya kan kalau dampak positif ini bisa mengenal ke budaya lain, terus nambah relasi gitu ya. Mungkin kalau menurut kelompok sendiri itu loh, saya belum nangkep soalnya di sini. Berarti pertanyaannya Okta, dampak negatif dan dampak positif tentang komunikasi lintas budaya ini ya? Ya, bisa juga, bisa kekurangan dan kelebihannya, boleh seininya kelompok. Pokoknya saya ada informasi untuk itu gitu loh. Oke, berarti Terima antara kasih. Terima kasih Okta. Mungkin untuk kedua kelompok masuk dari pertanyaannya Okta, itu dampak positif maupun negatif dari komunikasi antar budaya itu sendiri, ataupun kelebihan dan kekurangan dari komunikasi antar budaya itu sendiri. Saya persilahkan untuk kedua kelompok yang ingin menjawab terlebih dahulu. Ya, mungkin dari Bu Ani sendiri ini hambatan apa yang sering terjadi dalam komunikasi lintas budaya seperti itu. Mungkin untuk kedua kelompok ingin menjawab pertanyaan dari Okta, saya persilahkan. Izin menjawab dari pertanyaan Bu Ani. Tadi sebenarnya sudah ditambahkan. Saya yang menambahkan Bu tadi, jadi tentang hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam komunikasi lintas budaya. Nah, yang saya temukan itu ada dari Chaney dan Martin. Itu 2004.211. Jadi ada hambatan-hambatan dari komunikasi lintas budaya itu ada fisik, ada budaya, ada persepsi, motivasi, pengalaman,
emosi, bahasa, nonverbal, dan kompetisi. Terima kasih Okta. Mungkin dari teman-teman lain punya pendapat lain tentang hambatan-hambatan dari komunikasi lintas budaya ini? Baik, Bu, izin menjawab sedikit buat penjelasan dari hambatan-hambatan yang sudah saya sebutkan tadi. Mungkin nanti kelompok bisa melengkapi. Jadi, yang saya temukan sesuai yang tadi, ya ada di paper saya. Bahwa yang pertama itu hambatannya itu ada fisik, di mana hambatan di sini berasal dari waktu, lingkungan, kebutuhan diri, dan media. Kemudian hambatan yang kedua itu ada budaya. Nah, kenapa budaya ini masuk ke hambatan komunikasi lintas budaya? Karena perbedaan etnis, agama, dan sosial yang berbeda itu antara budaya satu dengan budaya lain. Seperti contoh saya sama Safa tadi, saya orang Indonesia, Safa orang Spanyol. Nah, perbedaannya itu akan bisa jadi hambatan karena berbeda budayanya, jadi komunikasinya juga terhambat. Gimana? Kemudian persepsi, di mana hambatan komunikasi ini timbul karena perbedaan persepsi yang dimiliki oleh individu mengenai sesuatu. Jadi perbedaan persepsi menyebabkan perbedaan dalam mengartikan atau memaknakan sesuatu. Seperti yang sudah disampaikan sama kelompok 4A dan B bahwa komunikasi lintas budaya itu juga termasuk dalam proses pertukaran informasi dan pemaknaan informasi. Gitu. Kemudian motivasi. Hambatan komunikasi ini berkaitan dengan tingkat motivasi penerima pesannya. Rendahnya tingkat motivasi penerima pesan mengakibatkan komunikasi menjadi terhambat. Kemudian ada pengalaman. Kenapa pengalaman ini masuk ke dalam hambatan komunikasi lintas budaya? Karena hambatan komunikasi ini yang disebabkan oleh pengalaman masa lalu yang dimiliki individu. Jadi perbedaan pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing individu dapat menyebabkan perbedaan dalam konsep serta persepsi terhadap sesuatu. Kemudian ada emosi. Hambatan komunikasi yang berkaitan dengan emosi atau perasaan pribadi dari pendengar. Apabila emosi pendengar sedang buruk, maka hambatan komunikasinya itu yang terjadi akan semakin besar dan sulit untuk dilalui. Kemudian bahasa. Bahasa di sini yang dimaksud adalah bahasa verbal, di mana hambatan komunikasi yang terjadi ketika pengirim pesan dan penerima pesan menggunakan bahasa atau kata-kata yang tidak dimengerti oleh penerima pesan sehingga menimbulkan ketidaksamaan makna. Kemudian yang kedua itu ada nonverbal. Jadi hambatan komunikasi ini yang berupa isyarat atau gestur. Kemudian yang terakhir itu ada kompetisi. Nah, hambatan komunikasi yang timbul ketika penerima pesan sedang melakukan kegiatan lain di saat menerima pesan. Mungkin penjelasan sedikit dari saya seperti itu, Bu, yang sudah saya sebutkan tadi. Mungkin kelompok bisa melengkapi. Terima kasih. Terima kasih, Ok. Baik, mungkin untuk kedua kelompok ingin menambahi atau teman-teman selain dari kedua kelompok bisa menambahi kok penjelasan dan pendapat dari Okta mengenai hambatan atau mengenai dari definisi dari komunikasi antar budaya sendiri. Atau mungkin kedua kelompok dan teman-teman ingin menjawab terlebih dahulu tentang pertanyaan Okta yang barusan disampaikan mengenai dampak positif negatif maupun kekurangan dan kelebihan dari komunikasi antar budaya tersebut. Saya persilahkan mungkin kedua kelompok yang mau mengawali dulu atau teman-teman ingin menyampaikan pendapat dipersilahkan.
moderator mohon izin tadi Asifa mau nambahin bilangnya tapi laptopnya masih ceket jadi mohon ditunggu ya. Oh iya, Vini, tidak apa-apa. Mungkin nanti setelah Hasifa laptopnya tidak bermasalah lagi, mungkin bisa langsung masuk saja, seperti itu. Baik, moderator izin menambahkan. Mohon maaf Iya, menunggu silakan. Oh iya, tidak apa-apa, Hasifa. device. Terkait dengan pertanyaan hambatan yang sering ditemukan dalam komunikasi lintas budaya, di sini saya ingin mengangkat dalam satu bagian saja, yaitu pada bagian perbedaan persepsi, di mana pada perbedaan persepsi ini menjadi salah satu hal atau masuknya ke stereotip menjadi suatu isu di dalam komunikasi lintas budaya sendiri. Karena di dalam persepsi itu secara tidak langsung perbedaan antara kelompok kultural yang berbeda cenderung membentuk stereotip yang mengasumsikan semua hal itu sama. Dan oleh karena itu hal ini yang perlu kita perhatikan untuk mensamakan persepsi atau memahami apa yang akan kita sampaikan ataupun isi yang akan kita sampaikan. Sebagai contoh, ketika pengalaman saya berkomunikasi dengan seseorang yang mempunyai komunikasi lintas budaya yang berbeda, yaitu dengan salah satu warga negara Amerika. Ketika persepsi kita berbeda secara tidak langsung itu juga memiliki makna yang berbeda. Ketika saya menjelaskan mengenai A, dia cenderung memahami B. Namun, oleh karena itu di dalam komunikasi verbal itu juga dapat membantu kita untuk memahami persepsi kita sehingga secara tidak langsung isu atau hambatan dari komunikasi tadi dapat terbantu atau terselesaikan. Terima kasih. Baik, apakah Sifa sudah cukup atas penjelasannya? Atau masih ingin mau ditambahkan seperti itu? Sudah cukup, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Asifa. Mungkin langsung beralih ke pertanyaan Okta yang tadi mengenai dampak positif dan negatif dari komunikasi lintas budaya. Mungkin kelompok bisa menyampaikan pendapatnya dari kelompoknya Riki maupun kelompoknya Alvina bisa menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu, lalu mungkin bisa langsung ditambahi dari teman-teman atau mungkin teman-teman yang mempunyai pendapatnya nih bisa langsung disampaikan kok dari Zoom. Kok melalui open mic.
Ya, bagaimana? Apakah untuk kedua kelompok belum menemukan jawaban? Atau dari teman-teman nih bisa kok menyampaikan pendapatnya dari pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh Okta mengenai dampak positif maupun negatif dari belajar komunikasi lintas budaya itu sendiri. Ini namanya kuat-kuatan ya, kuat-kuatan diem. Ayo Teh. Pertanyaannya Okta ya belum dijawab ya? Iya Ibu, yang pertanyaan kedua belum terjawab. Oke, silakan. Moderator, izin menjawab terkait pertanyaan dari Okta. Iya, Siva dipersilakan. Namun di sini saya menjawab dari dampak positifnya. Dari literatur yang saya temukan, dampak positif itu lebih merujuk atau ke arah manfaat atau a reasons why kita belajar komunikasi lintas budaya. Dari yang saya temukan bahwa pada hakikatnya kita dapat memahami sisi-sisi perbedaan di dalam apa yang kita komunikasikan dan juga dengan adanya mempelajari komunikasi tersebut menciptakan relasi yang memuaskan di mana manusia dari berbagai latar budaya saling memahami, mengerti, menghormati,
menghargai, dan hidup bertoleransi. Dampak negatifnya menurut saya, karena kita hari ini berbicara berkaitan dengan ilmu, yaitu dasar komunikasi pada komunikasi lintas budaya, apabila kita mempelajarinya secara tidak dengan baik, secara otomatis hal tersebut akan menjadi bumerang kepada kita, yang itu menjadi hal yang negatif. Terima kasih. Baik, terima kasih Asifa. Ini juga ada tambahan dari Ludin. Sebentar. Tambahannya itu dampak positif dalam media sosial. Itu yang pertama, ada sumber informasi lebih mudah dan cepat didapatkan serta lebih transparan. Yang kedua, media komunikasi dengan jangkauan luas, kemudian penggunaan dan biaya yang relatif murah. Lalu ada dampak negatif. Yang pertama, kecanduan media sosial. Maksudnya seseorang menjadi sangat terikat dengan media sosial. Terus yang kedua, ada berkurangnya intensitas dalam berinteraksi langsung dengan sesama. Yang ketiga, menimbulkan kecemburuan sosial, misalnya dengan memposting berbagai barang bermerek atau semacamnya di sosial media. Mungkin seperti itu, Okta. Apakah sudah dapat difahami dari penjelasan dari Ludin maupun Asifa? Sudah saya terima, moderator. Media sosial. Ludin, mungkin ini ada dari pertanyaan dari Bu Ani, kaitannya dengan sosial media sendiri itu apa? Mungkin untuk Ludin bisa dijelaskan secara langsung mengenai pendapatnya tadi, yang dampak positif dan dampak negatif dalam media sosial, dan apa kaitannya dengan media sosial itu sendiri. Untuk Ludin, saya persilahkan. Kamu sumbernya dari mana barusan? Jadi, dijelaskan dulu deh maksudnya apa. Jelaskan dulu. Karena tadi kan si Okta kan tanyanya terkait dengan positif negatifnya dari komunikasi lintas budaya. Nah, Udin tadi nyampeinnya dampak positif sumber informasi, media komunikasi, terus dampak negatifnya kok ada kecanduan media sosial. Nah, kaitannya dengan positif negatifnya lintas budaya itu apa? Coba disampaikan. Kadang kalau kita lewat tulisan itu, kadang-kadang kan bisa terjadi mispersepsi. Ayo disampaikan dia. Mungkin
Dari jawaban saya itu dari sudut media sosialnya. Dari media sosialnya negatif, positifnya komunikasi lintas budaya itu. Komunikasi lintas budaya. Ya. Kaitannya karo media sosial gimana ya? Dari itu loh Bu, dari bagian media sosialnya. Lintas budaya ada media sosialnya kan? Dari diskusinya teman-teman tadi. Teman-teman yang lain? Tidak ada, Ibu. Gimana? Ini sudah lebih 2 menit ini diskusi kita nih. Ya, Pudin, kamu sumbernya dari mana aja? Sumbernya dari mana? Sumbernya yang saya cari itu kurang kuat Bu. Dari mana? Jangan bilang kuat nggak kuat dulu. Dari mana sumbernya? Dari Google. Dari apa? Dari Google Bu. Dari mana? Dari mana? Dari Google. Ya, Google tuh banyak loh. Google tuh dari apa? Iya, dari ini. Dari apa ini? Dari mana? Sharing, Udin. Jangan lama-lama, nanti teman-teman ini Dari tubuh Google mana sih? Iya, Google itu kan bisa nyari sembarang kali. Hilang Bu, linknya hilang. Hah? Linknya hilang Bu. Bentar. Oke, nanti jawabnya minggu depan aja, ya. Kemudian dicari, nggak usah ke susu sekarang, minggu depan, karena ini sudah lebih dari 4 menit di jam saya. Kemudian minggu depan menyampaikan ya, bukan dalam rangka apa ini, biar teman-teman sama persepsinya. Bisa jadi juga bukan yang belum tempat atau bagaimana cara baca kita kan gitu ya. Itu ya, Din. Iya. Oke. Coba saya pengen tahu wajahmu dulu. Di Pio ikut kelasnya Bu Ani ya, Din? Iya. Oh, datang ke kampus? Datang kalau besok. Oh, datang ke kampus. Oke, ya deh. Baik. Oke, moderator, saya silakan ke moderator. Diskusinya belum selesai kan ya? Ini, jadi nanti minggu depan saya ingatkan lagi untuk meluruskan lagi. Yang punya Udin itu dari mana? Nanti di-share linknya di mana. Nah, ya, izin bertanya Ibu, berarti kalau untuk hasil dari presentasi hari ini nggak disampaikan besok ya Bu berarti? Notulensinya sekalian minggu besok ya. Oh baik. Oke, makasih. Baik, karena moderatornya ini masih di kamar mandi, jadi akan saya gantikan terlebih dahulu. Untuk presentasi hari ini telah selesai. Terima kasih untuk kelompok 4A dan juga 4B. Dan juga teman-teman sekalian karena sudah menambahkan jawaban-jawaban dari kelompok 4A dan juga 4B. Terima kasih juga untuk Ibu Ani dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Kasih Bu. teman-teman semuanya. Terima kasih Bu Sampai Ani. ketemu lagi ya. Yuk, Ya. Assalamualaikum. Sehat selalu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.